Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kami ingin bertausiah dengan judul Rezeki lenyap karena maksiat. Mari kita ikuti. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin allazi habana bil iman wal yaqin alladzi hayana bil iman wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tidak ada sekutu baginya, baik dalam tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada hamba dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah, yang tidak ada nabi lagi setelah beliau diutus hingga datangnya hari kiamat. Beliau telah menyampaikan risalah Islam ini, menunaikan amanah, menasihati umat, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Tak lupa pada kesempatan ini kami berwasiat kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada sahabatku semuanya dimanapun berada, untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengannya lah manusia akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang sangat baik ini marilah kita memusatkan pikiran sejenak untuk merenungkan salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innar rajula la yuhramur razqa bidzambi yusibuhu wa la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illal birru. Sungguh seseorang akan terhalang dari rezeki disebabkan karena dosa yang dikerjakannya, dan tidak ada yang dapat mengubah takdir ketetapan dari Allah kecuali doa, serta tidak ada yang dapat memperpanjang umur seseorang selain amalan kebajikan yang ia lakukan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sungguh sebuah kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba memiliki dampak buruk
yang cukup besar baik terhadap pelakunya maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Cukuplah kaum-kaum terdahulu menjadi pelajaran bagi kita bahwa sumber malapetaka baik berupa datangnya musim paceklik berkepanjangan, rezeki yang tidak berkah, hati yang selalu gundah, pikiran yang selalu resah, keluarga yang tak kunjung harmonis, dan berbagai hal yang menyesakkan hati lainnya tidak lain disebabkan karena dosa yang telah dilakukan, baik berupa meninggalkan kewajiban maupun melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Di antara hamba Allah ada juga yang melakukan banyak dosa, namun justru harta bendanya semakin melimpah ruah. Justru yang seperti inilah yang perlu diwaspadai karena hal itu tidak lain merupakan istidraj, kenikmatan yang membawa bencana. Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba walaupun ia selalu bergelimang dalam lumpur dosa dan kemaksiatan. Hal itu tidak lain guna menangguhkan azabnya kepada hamba tersebut di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima atu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami Allah pun membukakan pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Al-Quran Surat Al-An'am ayat 144. Sahabatku semuanya dimanapun berada, demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda terkait hal tersebut, idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang yang ia terus bergelimang di dalam kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Setelah berkata demikian, beliau membacakan ayat 44 dari surat Al-An'am di atas. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang mendatangi Al-Hasan Al-Basri yang berujar, sungguh aku bermaksiat kepada Robku, namun rezekiku tidak berkurang, justru semakin banyak dan selalu bertambah. Al-Hasan Al-Basri menyahut, apakah semalam engkau mendirikan sholat tahajud? Tidak, jawab lelaki itu. Al-Hasan Al-Basri memungkas, ketahuilah jika semua kesalahan orang dilakukan oleh anak Adam harus Allah hukum dengan dicabutnya rezeki, niscaya binasalah seluruh manusia. Jika kamu seorang yang beriman lalu melakukan dosa, maka hukuman dan dari Rabbmu adalah berupa berkurangnya waktumu untuk bermunajat kepadanya.
Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berkaca dan menyelami diri masing-masing. Jujurlah pada diri sendiri. Mari introspeksi diri. Adakah rezeki yang kita dapatkan selalu bertambah bersamaan dengan bertambahnya dosa-dosa, atau bagaimana kualitas ibadah kita saat ini? Adakah semakin berkurang bersamaan dengan kemudahan rezeki yang didapat? Jika benar, maka kita patut untuk segera memperbaikinya. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki diri kecuali dengan memohon ampunan Allah, memperbanyak istighfar atas segala dosa dan kelalaian yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Barang siapa yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang selalu terjaga dari dosa dan cela, mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Maka sudah sepantasnya lah jika kita yang sering alpa ini melazimi istighfar sebagaimana beliau beristighfar, atau lebih banyak lagi beliau yang segala kesalahan masa lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyatakan, "Wallahu inni la astaghfirullahu fil yaumi aqsaru min sab'ina marrah." Artinya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan menurunkan azab kepada para hambanya yang selalu beristighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selagi engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka selagi mereka meminta ampun atau beristighfar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekali-kali Allah tidak akan mengazab suatu kaum selagi Nabi mereka masih hidup bersama mereka hingga ia meninggalkan mereka. Dan sungguh bagi umat ini ada dua hal yang dapat menghindarkan mereka dari azab Allah selama keduanya masih menyertai mereka, yaitu Nabi dan istighfar. Namun yang satu kini telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Sedangkan yang satu lagi maksudnya istighfar masih ada sampai hari kiamat. Lebih daripada itu, Allah akan mencurahkan rezekinya dari langit dan bumi, memberi jalan keluar untuk setiap kesempitan, dan mengganti setiap kekhawatiran dengan kesenangan bagi hamba-hambanya yang beristighfar. Allah berfirman, "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo." Artinya, maka aku
Nuh, katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian, memperbanyak harta dan keturunan kalian, mengadakan kebun-kebun untuk kalian, serta mengadakan sungai-sungai di dalamnya. Surat Al-Quran Surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Imam Al-Qurtubi menyematkan sebuah kisah di dalam kitab tafsirnya. Suatu ketika Imam Al-Hasan Al-Basri didatangi beberapa orang yang ingin mengadukan permasalahan hidupnya. Orang pertama mengadu bahwa wilayahnya mengalami paceklik yang cukup lama sehingga tanah yang ada gersang dan tandus. Beliau memberi solusi, beristighfarlah. Saat orang kedua mengutarakan masalah yang menghimpit dada, bahwa dirinya tengah mengalami kesulitan ekonomi, beliau menjawab, beristighfarlah. Selanjutnya orang yang ketiga berkata, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri, doakan saya agar dikaruniai keturunan atau anak. Maka beliau menjawab, beristighfarlah. Dan saat yang terakhir mengadukan masalah bahwa kebunnya kekeringan, beliau pun menjawab, beristighfarlah. 4 orang yang datang dengan permasalahan yang berbeda-beda, namun solusi yang diutarakan oleh Al-Hasan Al-Basri sama, yaitu beristighfarlah. Sontak hal itu membuat murid-murid beliau bingung. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, sungguh aku tidak berkata menurut kemauanku sendiri, akan tetapi Allah telah berfirman, Fakul nastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku, Nuh, katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian, memperbanyak harta dan keturunan kalian, mengadakan kebun-kebun untuk kalian, serta mengadakan sungai-sungai di dalamnya. Al-Quran Surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Jamaah sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Malazamal istighfari ja'alallahu lahu min kulli dayyiqim makhraja wa min kulli hammin farajau wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa membiasakan dirinya beristighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan yang menimpanya, memberikan kelapangan dari setiap kegundahan, dan mengaruniakan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tabarani, dan Al-Baihaqi. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah. Dan terakhir, kami ingin menggarisbawahi apa yang telah kami sampaikan di depan, bahwa kemaksiatan yang kita lakukan akan mengundang malapetaka tersendiri, baik berupa berkurangnya sosok sahabat soleh yang selalu mengingatkan kita saat melakukan kesalahan, anak-anak yang kita sayangi tidak mendengarkan petuah kita walaupun mulut kita sampai berbusa, rezeki banyak namun hati selalu gundah gulana,
maupun dengan berkurangnya waktu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membiasakan diri atau melazimi istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala khilaf baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Demikianlah sahabatku semua dimanapun berada, tausiah kali ini yang berjudul rezeki lenyap karena maksiat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.